Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau lebih dalam untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita sama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang masih Kau berikan buat kami. Pagi hari ini kami persiapkan hati kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan, Bapa kami rindu Tuhan. Bapakku rindu, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan, dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan Engkau Tuhan, dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan, dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari jemaat saudara kita mau katakan,
kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Yes, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara katakan dengan imanmu, kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ku mau diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami mau diam dalam bait-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau, kami rindukan jamahan-Mu Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yes Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, temui mereka dalam roh-Mu Tuhan. Yes, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau diam dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yes, mari Kau bawa kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu, kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau lebih lagi. Melalui setiap pujian kami Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga saat kami datang dalam permasalahan, Engkau memuaskan hati kami. Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Hanya
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyenangkan Engkau pagi hari ini. Mari semua jemaat Tuhan kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kita selalu rasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau katakan, dengan hati bersyukur Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Yesusku. Engkau baik. Boleh saya minta jempolnya saudara? 2 jempol buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah hanya Yesus yang menjadi andalan kita. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang hanya kita andalkan saat kita dalam beban berat, dalam pergumulan, dalam sukacita. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi andalan setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan
terbaik Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh,
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhmu, Tuhan pemulihmu. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhmu, Tuhan pemulihmu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, biar kami boleh menerima roh hikmat dan pewahyuan. Kami boleh menangkap isi hati-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Sedialah hati kami bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh berikan jempolnya buat kanan kirinya. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus baik. Saya percaya anugerah Tuhan berlimpah buat kita, amin. Baik buat kita yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, salam sejahtera buat kita semua. Baik, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema hidup penuh mujizat. Hidup penuh mujizat. Saya percaya semua kita merindukan sebuah mujizat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari bahwa pengalaman dan kecakapan kita terbatas. Kita boleh punya sumber daya, kita boleh punya potensi, tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa menghandle seluruh kehidupan kita hanya dengan kekuatan natural kita. Kita butuh intervensi Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita butuh mujizat. Kenapa? Karena mujizat itu adalah kehidupan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari seorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang pengemis buta. Orang yang awalnya tidak dianggap, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Yesus, mengalami mujizat, hidupnya gak cuma sembuh, matanya melek, tetapi juga rohaninya juga bertumbuh karena dia berjalan mengikut Yesus. Kita akan belajar dari Bartimeus. Sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa Yesus keluar dari Yeriko. Ini adalah perjalanan Yesus keluar dari Yeriko untuk menuju Yerusalem mengikuti Paskah. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa ini adalah perjalanan terakhir Yesus sebelum Yesus disalibkan. Jadi Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah, tetapi kemudian saat itulah Yesus disalibkan. Ini adalah perjalanan terakhir Yesus dalam membuat mujizat. Lalu di situ diceritakan seorang bernama Bartimeus, anak Timeus. Dia seorang yang buta, miskin lagi. Dia buta dan menjadi seorang pengemis. Karena pada waktu itu orang buta dianggap orang yang berdosa. Itu sebabnya mereka disingkirkan, mereka tidak mendapat akses ekonomi yang baik. Akibatnya mereka tinggal di luar kota, di luar tembok, di luar tembok Yeriko. Saudara bisa melihat bahwa Bartimeus tidak dipandang oleh orang lain. Kenapa? Karena Bartimeus buta, dianggap orang berdosa. Dan karena dia tidak berdaya, dia nggak bisa apa-apa. Dia menjadi seorang pengemis. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Bartimeus mendengar ada Yesus, Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saudara perhatikan, ada banyak orang buta, ada banyak pengemis pada waktu itu. Tapi hanya Bartimeus yang mengalami mujizat. Ada banyak orang-orang yang papa waktu itu, tetapi hanya Bartimeus yang disembuhkan oleh Yesus dan mengalami mujizat. Kenapa saudara? Karena Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir Yesus. Saudara perhatikan,
seandainya waktu itu Bartimeus lewat, mungkin selamanya dia akan buta, selamanya dia akan menjadi pengemis. Tetapi karena Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan, Bartimeus mengalami mujizat. Saya berdoa biarlah saudara dan saya ketika sedang beribadah, karena kita tidak mau menyia-nyiakan perjumpaan kita dengan Yesus. Amin saudara. Apa yang bisa kita belajar dari Bartimeus? Kenapa Bartimeus mengalami mujizat? Ayat yang selanjutnya, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu saudara, apa yang bisa kita belajar dari Bartimeus? Bartimeus mencari Yesus dengan pengenalan yang benar. Bartimeus mencari Yesus dengan pengenalan yang benar. Dia menyebut Yesus sebagai Yesus anak Daud. Di dalam perjanjian lama telah ada sebuah nubuatan tentang hadirnya Mesias yang akan menjadi penolong umat Israel. Dan Mesias itu disebut sebagai anak Daud. Jadi ketika Bartimeus memanggil Yesus sebagai sebutan anak Daud, Bartimeus kenal betul, yakin betul bahwa Yesus bukan sekedar rabi yang baik. Yesus bukan sekedar nabi yang luar biasa, tetapi Yesus itu Mesias, dialah juru selamat itu. Bapak Ibu saudara, nggak mudah, ada banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, berbondong-bondong. Tapi tidak banyak yang mengenal Yesus sebagai Mesias. Bahkan ahli-ahli Taurat selalu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Bahkan ketika Yesus secara pribadi bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapakah aku ini? Tidak banyak yang berani berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Wow, Bapak Ibu saudara, kalau kita ingin mengalami mujizat, kita harus mencari Yesus dengan pengenalan yang benar. Siapa Yesus yang kita kenal, itu akan menentukan kualitas pencarian kita. Kalau saya punya masalah dalam hal perizinan misalnya, dalam hal urusan pemerintahan, saya nggak akan minta tolong anak saya yang masih kecil. Saya minta tolongnya kepada siapa? Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Itu yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena saya tahu kepada siapa saya harus mencari pertolongan. Kalau saya lagi sakit, saya perginya ke dokter. Kalau saya sedang berjuang dalam hal-hal tertentu, saya pastikan saya minta tolong kepada orang yang tepat. Dan siapa Yesus yang Anda kenal, siapa Yesus yang kita kenal, itu menentukan kualitas pencarian kita. Saya tidak tahu berapa lama kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu saudara. Tetapi siapa Yesus yang kita kenal? Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak akan ragu datang kepada Yesus. Ada banyak orang yang pergi ke gereja, ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi sejatinya mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang berdaulat atas hidupnya. Itu sebabnya manakala kita menghadapi persoalan, kita coba-coba menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita nggak yakin siapa Yesus yang kita kenal. Saul ketika menghadapi Goliat, Saul gemetar. Karena Saul lebih fokus kepada Goliat yang besar. Dia lupa siapa yang melantik dia. Yang melantik dia adalah Tuhan Allah semesta. Tapi beda dengan Daud, walaupun perawakannya masih muda, masih belum terbiasa berperang. Tapi ketika dia melihat Goliat yang mungkin tinggi badannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari Daud, pengalamannya jauh lebih hebat daripada Daud. Tapi Daud gak gentar menghadapi Goliat. Kenapa? Karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi. Tapi mari belajar seperti Bartimeus. Bartimeus boleh buta matanya, tetapi dia tidak buta mata hatinya. Dia boleh buta secara fisik, tetapi Bartimeus tidak buta mata rohaninya. Hari-hari ini mari izinkan Roh Kudus menyentuh kita sehingga kita punya roh yang tajam, yang peka, yang bisa mengenal Yesus dengan benar. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, amin. Bahwa kasih dan kuasanya tidak terbatas atas hidup kita. Bahwa kesetiaannya tidak pernah lekang oleh waktu.
Mari kenali Yesus, perdalam relasi kita dengan Yesus. Renungkan firman, karena dari firman itu kita tahu siapa Yesus yang kita kenal. Bapak Ibu, kalau kita nggak mengenal Tuhan kita dengan baik, begitu ada badai, begitu ada persoalan, kita menjadi kolab, kita menjadi panik, kita bisa jatuh tergeletak. Tapi saat kita sadar bahwa Tuhan yang bersama kita lebih besar, kita akan tetap tegak berdiri. Itu sebabnya belajar seperti Bartimius, mencari Yesus dengan pengenalan yang benar. Mencari Yesus karena kita tahu hanya Yesuslah sumber mujizat kita. Hanya Yesuslah sumber pertolongan kita. Lalu berikutnya ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, Bartimius berteriak sangat keras dan berulang-ulang. Kita tahu bersama Yesus keluar dari Yeriko dengan dikerumuni banyak orang. Saya yakin banyak orang itu pasti gak pakai masker dan mesti ngomong semua. Terjadi keramaian karena orang pengen dekat dengan Yesus, apapun motivasi mereka. Tapi menarik, banyak orang yang bergerombol mengikuti Yesus, tapi mereka belum mengalami mujizat. Tapi Bartimius yang nan jauh, yang diabaikan, ngalami. Kenapa? Dia kenal, dia mencari Yesus karena dia kenal. Tapi yang kedua, dia berseru kepada Yesus dengan pantang menyerah, dengan ketekunan. Sesungguhnya inilah hakikat dari iman. Iman itu enggak cuma sekedar percaya, tetapi iman juga seringkali diterjemahkan dengan kata setia. Apakah kita tekun mencari Yesus? Apakah kita serius mencari Yesus? Hari-hari ini Tuhan izinkan beberapa waktu, 3 bulan, 4 bulan terakhir, ada pandemi ini. Ini menguji iman kita. Ada beberapa yang kemudian ya ampun pengen pergi ke gereja, tapi ada banyak berkata puji Tuhan akhirnya libur juga. Seperti anak sekolah yang kemudian wah libur. Masing-masing punya alasan, masing-masing punya respon. Tapi mari belajar seperti Bartimius. Bartimius sungguh-sungguh tekun dan pantang menyerah. Saudara boleh perhatikan di bagian Alkitab, hampir seluruh tokoh Alkitab sebelum mereka mengalami lawatan Tuhan, sebelum mereka mengalami mujizat, pasti imannya akan diuji oleh apa? Panjangnya waktu penantian dan besarnya tantangan. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, semua mengalami. Tokoh-tokoh di Alkitab mengalami. Mereka diuji, apakah mereka tetap setia ketika Tuhan tidak segera menolong? Apakah mereka tetap percaya ketika tantangannya tidak lebih mengecil? Saul berusaha menanti-nantikan Tuhan, tetapi ketika musuh semakin dekat dan rasa-rasanya Tuhan terlambat, dia melakukan tindakan sendiri tanpa mendengar perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Abraham hampir mengalami yang sama. Ketika Sarah berkata, iya sih Tuhan ingin beri kita anak, tapi kayaknya sudah 15 tahun kita nunggu, sudah 10 tahun kita nunggu janji Tuhan. 10 tahun, itu bukan waktu yang pendek. Dan mereka semakin menua, usia mereka semakin menua, dan semakin mustahil untuk punya anak. Lalu ibu Sarah berkata, jangan-jangan Tuhan memang mau kasih kita anak, tapi bukan lewat rahimku. Dan mereka berdua coba-coba campur tangan. Nah ketika mereka mulai mengulurkan tangan untuk nyampuri pekerjaan Tuhan, mereka gak ngalami mujizat. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh-sungguh tekun dan pantang menyerah? Minggu lalu kita belajar tentang Elia. Dan Elia teruji dari apa? Kesungguh-sungguhannya. Dibuktikan lewat apa? Dia tekun berdoa sampai hujan itu turun. Bagaimana dengan kita? Ketika persoalan datang dan kita belum lihat jalan keluar, wah Pak saya sudah doa, saya sudah puasa, sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, dan Tuhan belum jawab juga. Ini saya sudah ultimatum Tuhan Pak, 2 kali 24 jam. Kalau tidak segera datang, saya akan cari alternatif. Rumah tangga saya, kalau ini nggak ditolong Tuhan, saya akan cari pertolongan yang lain. Saya akan ambil tindakan sendiri. Ketika Tuhan berkata, nak
Jaga keluargamu. Tetap berdiri menjadi covenant keeper, menjadi penjaga perjanjianku. Tapi kok Tuhan, suamiku masih saja begini, kok istriku masih saja begini. Wes, pakai caraku saja. No, jangan ambil tindakan yang keliru. Atau ketika keuangan kita mulai menurun dan kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita berkata, Tuhan, di mana mujizatmu? Dan kalau sampai hari ini kok enggak juga tolong aku cari alternatif yang lain. Bapak Ibu, tiba waktunya kita seperti Bartimius, bukan memikirkan alternatif yang lain, tetapi berteriak lebih keras, berdoa lebih sungguh, mencari Tuhan lebih tekun. Amin saudara. Sekalipun sepertinya belum melihat pertolongan Tuhan, terus tekun berdoa, terus tekun berseru, karena percayalah Tuhan itu setia. Dia tidak pernah melupakan janjinya dan dia pasti bertindak menurut waktu dan caranya. Lalu berikutnya yang ketiga saudara, mari kita lihat ayat 49 dan 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara perhatikan ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Bartimius diberitahu, hei Yesus panggil engkau, apa yang dilakukan Bartimius? Hal yang pertama yang dia lakukan adalah lalu ia menanggalkan jubahnya. Apa yang menarik Pak? Pada waktu itu orang buta itu selalu dipakai jubah, diberi jubah pengemis, jubah orang buta. Dan jubah itu ada tulisannya Alpheus, bapaknya. Tujuannya apa? Kalau orang buta ini tersesat, tahu, oh ini anaknya Pak Alpheus. Jadi identitasnya terbaca dari apa? Jubahnya. Jadi di belakang, di jubah bagian belakangnya ada name tag-nya. Ada tulisannya gede-gede, Alpheus. Anak Alpheus. Itu sebabnya Alkitab memberi informasi Bartimius anak Alpheus. Orang taunya dari mana? Dari jubah yang dia kenakan. Nah, yang pakai jubah itu sadar, saya ini pengemis, saya ini buta. Tapi saudara perhatikan, ketika dia tahu bahwa Yesus memanggil dia, belum disembuhkan. Dia sadar ketika Yesus memanggil dia, dia tahu kalau Yesus panggil saya, pasti aku ngalami mukjizat. Itu sebabnya yang dilakukan Bartimius adalah lalu ia menanggalkan jubahnya. Dia gak pernah kepikir, jangan-jangan tak buka jubahku, terus Yesus ngomong, aku panggil dia, tapi bohong. Terus biasa. Tapi ini yang menarik saudara, imannya sungguh-sungguh tidak hanya sekedar dalam hati, imannya tidak hanya sungguh-sungguh berteriak, tapi imannya sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Dia sadar ketika dia dipanggil Yesus, pasti aku sembuh. Banyak orang berani berdoa, tapi gak berani terima jawaban doa. Banyak orang yang sungguh-sungguh berdoa, tapi mereka sebenarnya gak yakin akan jawaban doa. Itu sebabnya sepertinya, Pak, aku udah bertahun-tahun berdoa, kok gak segera ditolong Tuhan? Jangan-jangan Tuhan melihat kita memang berdoa, tapi sebenarnya dalam hati kita gak yakin. Tuhan, aku berdoa, Engkau pulihkan anak-anakku yang sudah keluar jalur. Besoknya ditanyai tetangga, piye anakmu? Wah, anakku memang wis angel, ora pinter. Tadi doa nangis-nangis, Tuhan pulihkan anakku. Tapi tiap kali keluar dari ruang doa ditanya tetangga, piye anakmu? Wah, anakku gak pinter. Aku so nangis batin iki. Oh, memang anakmu kurang ajar kok. Tambah dikompori. Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup kita selaras dengan doa kita. Kita berdoa, Tuhan ini krisis, wah tolong aku habis di PHK atau aku sedang mengalami situasi sulit dalam pekerjaan. Tapi begitu keluar, wah bosku memang kok, wah perusahaanku kisone opo. Saudara, mari buktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya lewat apa? Lewat pikiran yang berubah.
Mari ganti pikiran-pikiran kalah menjadi pikiran-pikiran pemenang. Kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Mari tinggalkan manusia lama kita dan miliki manusia baru kita. Ganti pikiran-pikiran kalah, pikiran gagal menjadi pikiran-pikiran yang menang, yang antusias. Bukan hanya kita sedang mensugesti pikiran kita, bukan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Amin saudara, bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat. Dan ini yang dilakukan Bartimius. Bartimius menanggalkan jubahnya. Dia ganti air mata menjadi sukacita sekalipun dia belum melihat mujizat. Dia ganti cara hidupnya dari mentalitas seorang pengemis menjadi seorang pemenang. Aku lepasin jubahku, aku bukan lagi pengemis, aku bukan lagi orang buta. Walaupun dia belum lihat hasilnya, tapi dia percaya manakala Tuhan sudah memanggil dia, itu berarti kemenangan sudah ada di tangannya. Dan kalau hari ini saudara percaya Allah adalah Allah yang bisa mendengar doa kita, dan Allah yang pasti menjawab doa kita menurut waktu dan caranya, bertindaklah positif, berpikirlah positif, berkata-katalah positif. Jangan sampai di ruang doa kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, tapi setelah itu update statusnya adalah penderitaan, kegagalan, kekalahan, belum lagi sumpah serapah. Sudah tiba waktunya Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengalami mujizat. Dan itu dimulai dengan sebuah tindakan iman yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Yesus berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa saudara? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, mujizat sudah disediakan Allah kepada semua orang. Karena Allah adalah Allah yang senang memberi mujizat. Tapi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang akan mengalami. Kita bisa lihat tandanya, mari kenali Tuhan kita dengan baik. Yang kedua, mari berseru dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jangan patah semangat. Kalau belum lihat hasil, belum lihat mujizat, terus berdoa, terus percaya. Dan yang ketiga, mari tanggalkan manusia lama kita. Pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan, tentang situasi, pikiran-pikiran negatif. Mari perkatakan perkataan-perkataan yang benar. Dan yang berikutnya, Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saudara lihat ayat kalimat berikutnya, pada saat itu juga melihatlah ia. Wow, Bartimius mengalami mujizat. Tapi saudara perhatikan, lalu ia apa saudara? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah yang membedakan Bartimius dengan yang lainnya. Kenapa? Karena yang keempat, dia memilih untuk berjalan mengikut Yesus. Bartimius tidak hanya memanfaatkan Yesus. Kalau sakit minta kesembuhan, setelah sembuh hidupnya ngaco. Kalau sedang berkekurangan minta berkat Tuhan, keuangan yang baik, finansial yang baik. Nanti kalau duitnya udah banyak, kepikiran istri baru. Hidupnya ngaco. Dulu waktu belum dapat kerjaan, doa pengen punya pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, lupa sama pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan Yesus, tapi mari belajar seperti Bartimius. Mari menghambakan diri kepada Yesus. Karena sebenarnya mujizat yang diberikan Yesus kepada Bartimius bukan sekedar hanya untuk menyembuhkan fisik Bartimius, tapi Tuhan ingin menyembuhkan tujuan hidupnya. Tuhan ingin memulihkan kehidupannya. Sehingga Bartimius yang dulunya gak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, mungkin dianggap sampah oleh masyarakat, menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, mujizat yang dimaksudkan Tuhan diberikan kepada kita bukan cuma supaya kita senang-senang dan hidup enak di dunia, bukan. Mujizat diberikan kepada kita supaya kita punya kehidupan yang lebih baik, lebih maksimal, lebih berguna bagi kerajaan Allah. Semakin memuliakan Allah, semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Bahkan saudara, kalau hari ini mungkin kita belum mengalami mujizat, jangan-jangan karena Tuhan desain saudara dan saya untuk menjadi pembawa mujizat bagi orang lain. Kalau sampai hari ini enak ya yang itu sakit disembuhkan, ya saudara lebih enak karena saudara sehat, gak pernah sakit. Wah dia luar biasa loh, di jamaah Tuhan sakit sembuh. Ya saudara bersyukur karena kita gak pernah sakit. Dan biarlah kita menjadi pembawa kesembuhan bagi orang lain. Amin saudara. Wah enak ya dia tuh dulunya miskin sekarang kaya. Lah saudara bersyukur karena kita berkecukupan. Mungkin gak sekaya dia sekarang, tetapi paling tidak kalau butuh ada. Dan jangan-jangan kita gak ngalami mujizat itu supaya kita menjadi pembawa mujizat bagi orang lain. Amin saudara, lewat hidup kita biar orang lain memuliakan Tuhan. Lewat hidup kita biarlah orang semakin percaya kepada Tuhan. Ingat, mujizat tidak dimaksudkan supaya hidup kita nyaman. Kalau cuma supaya kita nyaman, Gunung Kawi menawarkannya, pesugihan-pesugihan itu menawarkannya. Saudara ngalami mujizat karena Tuhan ingin hidup kita lebih maksimal. Dan tidak ada hidup yang lebih maksimal selain menghambakan diri kepada Yesus. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Ketika mereka disembuhkan, sayang hanya 1 yang mengabdi kepada Yesus. Sedangkan yang ke-9 mungkin fisiknya menjadi sembuh, tapi hatinya gak sembuh. Mereka tetap hidup di bawah hukum dosa. Bartimius gak cuma sembuh fisiknya, dia sembuh hatinya. Dia diselamatkan. Dia gak cuma selama di dunia ini bisa melek, bisa melihat dunia, tetapi dia juga menikmati hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Biarlah setiap mujizat yang kita alami itu tidak membuat kita fokus kepada berkat-berkat Tuhan, tapi semakin menarik diri kita semakin mendekat kepada Tuhan. Biar setiap mujizat yang kita alami membuat kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semakin mencintai pekerjaan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya itulah yang Tuhan nantikan dan harapkan buat saudara dan saya. Kalau kita menjadi saluran yang baik, menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi saluran mujizat bagi orang lain, kita adalah orang yang terus mengalami mujizat setiap hari. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari hampiri tata kasih karunia Allah. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Telah dikerjakan. Bapak Ibu, saya tidak tahu ada mimpi-mimpi apa yang belum terpenuhi, atau ada pergumulan-pergumulan apa yang belum kita menangkan. Tapi percayalah, Allah sanggup membuat mujizat. Apa yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tertutup menjadi terbuka. Terima kasih buat setiap pikiran, kesehatan yang Tuhan beri kepada kita. Tapi ada waktunya semuanya itu menjadi terbatas. Kita butuh intervensi Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan bagianku, mengenal Engkau lebih lagi melalui merenungkan firman, berseru kepada Engkau dengan sungguh-sungguh lewat doa-doaku. Dan aku mau bertumbuh, aku mau menanggalkan pikiran-pikiran negatifku, aku mau bertindak dengan iman. Dan aku mau komitmen untuk menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku lebih lagi. Aku percaya mujizat pasti terjadi dalam hidupku. Mari kita teduhkan hati kita.
Apa yang hari-hari sedang membebani kita? Mungkin finansial kita yang kurang baik hari-hari, pekerjaan kita, atau rumah tangga kita. Tuhan, aku sudah mengupayakan banyak hal, tapi sepertinya aku menghadapi jalan-jalan buntu. Ada hal-hal yang tidak bisa aku lakukan dengan caraku dan kekuatan. Tapi aku mau belajar seperti Bartimeus, Tuhan. Aku mau mencari Engkau karena aku kenal Engkau, karena aku tahu Engkau pasti menolong aku. Aku mau berseru dengan tekun dan sungguh-sungguh. Aku tidak mau menyerah, karena aku percaya Engkau Allah yang mendengar doaku, Engkau Allah yang menjawab doaku. Dan aku mau bertindak dengan iman, Tuhan. Mari perbarui pikiranku, perbarui perkataanku, perbarui seluruh tindakan dan pola hidupku. Aku mau menanggalkan manusia lamaku. Dan aku mau datang kepada Engkau dengan kerendahan hati dan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengiring Engkau, karena berjalan bersamamu itu yang membuat hidup kami maksimal. Ini yang membuat hidup kami utuh. Perdalam relasi kami dengan Engkau, Tuhan. Kami mau mengalami mujizat setiap hari, dan kami mau menjadi pembawa mujizat bagi orang-orang lain. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya pertolongan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Biar hari ini kami boleh mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.